Halo teman-teman semua, kembali lagi di Salman Techno Channel, Innovation for Society. Kali ini kita akan mempelajari tentang CSS, Cascading Style Sheet, yaitu CSS Box Model. Oke teman-teman, teman-teman tahu nggak? Semua HTML element dianggap sebagai sebuah kotak yang disebut dengan box model dan dapat diartikan sebagai kotak yang membungkus setiap HTML element pada saat kita membuat sebuah website. Jadi box model ini biasanya kita gunakan di CSS dan terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada margin. Margin adalah area terluar yang kosong setelah border dan bersifat transparan. Jadi untuk macam-macam margin itu ada 4 juga ya teman-teman. Ada margin top, margin bottom, margin left, sama margin right. Itu pun kalau kita menggunakan margin left misalkan, elemen itu akan bergeser ke bagian kanan. Margin right juga sebaliknya akan bergeser ke kiri. Margin bottom elemennya akan bergeser ke atas. Begitupun yang top, margin top maksudnya, bergeser ke bagian bawah. Gitu ya teman-teman. Dan yang kedua ada border, yaitu garis tepi yang membungkus padding dan konten. Jadi misalkan kalau teman-teman membuat sebuah dokumen di Microsoft Word, lalu ingin memberi garis tepi bagian ujungnya, itu kita biasanya menggunakan border. Lalu yang ketiga ada padding, yang merupakan area terluar yang kosong di antara konten dan border yang bersifat transparan. Dan yang terakhir keempat adalah konten dari HTML element yang bisa berupa teks, gambar, video, ataupun suara. Jadi teks, gambar, video, ataupun suara itu biasanya kita menggunakan CSS element yaitu konten. Dari keseluruhan box model di atas, kita dapat terapkan dalam penggunaan CSS dan dapat kita tuliskan berapa ukurannya dalam satuan pixel. Misalkan yang margin tadi itu, margin left, jika kita ingin tuliskan 30 pixel, artinya sebuah elemen itu karena menggunakan margin left, maka akan bergeser ke bagian kanan sebanyak 30 pixel. Begitupun seterusnya untuk border, padding, dan content. Oke teman-teman, tidak berlama-lama lagi. Let's just started to coding part. Oke teman-teman, langsung saja kita coding. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat sebuah file yang bernama boxmodel.html. Oh ya teman-teman, jadi teman-teman tidak hanya menonton saja, teman-teman bisa mempraktekkan mekanismenya sama seperti yang aku jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman, bahwa untuk melakukan coding ini kita perlu menggunakan Sublime Text dan Visual Studio Code, bisa juga menggunakan Notepad dan aplikasi programming lainnya. Teman-teman juga bisa mempraktekkan dan bisa mengikuti apa yang aku tulis di sini ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi pertama kali kita lakukan, khususnya untuk pengguna Sublime Text, itu kita bisa tuliskan gini teman-teman. HTML, lalu kita klik Enter. Nanti otomatis seperti ini ya, seperti biasa. Oke, kita mulai seperti ini aja teman-teman. Jadi doctype HTML, HTML head, title-nya adalah box model CSS, dan metode CSS yang akan kita gunakan di sini adalah inline CSS. Jadi inline CSS itu kita menggunakan style di sini. Jadi kita sisipkan kode CSS di bagian sini teman-teman. Walaupun sebenarnya bagian keseluruhan ini adalah HTML, untuk inline CSS ini kita bisa menyisipkan kode CSS di bagian ini teman-teman. Di antara tag penutup head dan tag pembuka body. Dengan cara menuliskan style, lalu kita tinggal tulis kode CSS-nya di sini. Oke teman-teman, kita mulai aja. Misalkan di sini kita buat dulu title-nya untuk membedakan antara yang mana yang menggunakan box model dan yang tidak menggunakan box model. Kita tulis di sini CSS box model by Salman Techno. Oke. Lalu kita tuliskan BR di sini. Lalu kita tambahkan P gitu ya. Di sini adalah paragraf yang akan kita
gunakan untuk memberi box model pada tag P yang ini, ya. Tag P paragraf untuk memberi box model. Oke. Dan untuk tag P bagian sini, teman-teman cukup tulis di style itu P biasa seperti ini aja, teman-teman. Tidak menggunakan hashtag ataupun dot. Kenapa? Karena seperti yang aku jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk penggunaan hashtag dan dot pada style, khususnya di CSS ini, pertama, kalau kita gunakan hashtag seperti ini, kita harus tambahkan ID paragraf. Gitu ya, teman-teman. Jadi, untuk memberi CSS pada ini, jika ada ID paragraf ditulisnya, maka kita harus tambahkan hashtag di style. Misalkan seperti ini, paragraf. Oke, misalkan seperti ini, teman-teman. Hashtag paragraf. Tetapi kalau class, itu kita taruh titik di sini. Titik paragraf. Dot paragraf maksudnya ya. Class paragraf, maka dot paragraf. Jadi ID untuk hashtag, kalau kita menggunakan class, dot gitu ya, teman-teman. Tetapi jika kita menggunakan P seperti ini, jika kita ingin menyisipkan atau memberi CSS pada tag ini, karena P ini adalah sebuah tag elemen yang berarti paragraf, maka kita cukup memberi huruf P di sini saja. Karena P adalah tag, maka kita cukup saja memberi huruf P di sini untuk memberikan CSS pada tag ini ya, teman-teman. Oke, habis itu kita tambahkan kurung kurawal, lalu kita tuliskan di sini elemen-elemen dari box modelnya. Kode-kode CSS-nya gitu ya, misalkan kayak border, margin, padding, dan lain-lain. Oke, misalkan kita tulis di sini di paragraf, selamat datang di video pembelajaran CSS box model dari Salman Techno Channel Innovation for Society. Perlu diketahui bahwa paragraf ini diberi box model yang terdiri dari border, padding, margin, dan juga elemen tambahan pada CSS, yaitu width, height, dan background color. Terdiri dari border sama dengan berapa nih kira-kira nanti? Bordernya itu kira-kira 30 ya. Border. Oh ya, karena border itu adalah garis tepi gitu. Jadi kita tambahkan di sini size-nya adalah 15 pixel dengan warna hitam. Jadi mekanismenya untuk border 15 pixel solid black gitu, teman-teman. Sebenarnya untuk angka ini bisa dimodifikasi. Misalkan kalau bordernya ini lebih dari 15 nih ya. Contohnya kayak 50 atau 60. Artinya semakin besar ukuran bordernya, semakin naik angka pixelnya untuk border, maka bordernya akan semakin tebal. Coba aja sekarang kita buktikan jika bordernya adalah 50 pixel gitu ya. 50 pixel berwarna hitam, paddingnya adalah 20 dan marginnya adalah kayaknya paddingnya 50 pixel aja ya. Cukupnya marginnya 20 pixel. Oh ya, untuk margin tidak hanya margin bottom, margin top, margin left, sama margin right saja. Jadi teman-teman bisa juga menuliskan di sini marginnya biasa aja kayak misalkan margin titik 2, 20 pixel seperti itu ya. Dan juga elemen tambahan pada CSS yaitu width sebesar 300 pixel. Coba kalau height-nya itu kita coba 150
pixel dan background color yang melatar belakangi paragraf ini dengan warna light gray gitu misalkan ya. Selamat mencoba dan mari kita belajar coding bersama Salman Techno Channel Innovation for Society. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi coba kalau kita save dulu. Sementara paragrafnya ini kita belum tambahkan CSS di sini ya. Coba kita save dan kita masuk ke Google Chrome. Apa yang akan terjadi? Oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Tetapi kita lihat bahwa memang ini masih tulisan biasa. Artinya belum kita tambahkan CSS sama sekali. Coba kalau kita tambahkan CSS seperti yang di tulisan berikut ini. Ya. Jadi di paragraf ini ada background color. Background colornya light gray. Width-nya itu 300 pixel seperti yang tadi. Oh ya, jadi width 300 pixel artinya dari kiri ke kanan secara horizontal, ukuran lebarnya adalah 300 pixel. Sedangkan untuk height-nya adalah dari atas sampai bawah sebesar 150 pixel gitu ya. Jadi itu adalah tingginya gitu ya. Height-nya sebesar 150 pixel, marginnya 20 pixel, bukan bottom sih, maksudnya border, sorry ya. Border 50 pixel dan padding sebesar 50 pixel. Ya. Sorry, bordernya itu tadi tetap 50 pixel, tambahan di sini solid black. Jadi formatnya untuk border, khususnya border ya. Border ×2 ukuran, lalu tipe warnanya solid black gitu ya. Artinya nanti bordernya adalah berwarna hitam seperti itu teman-teman. Coba kalau kita save dulu dan apa yang akan terjadi. Kita masuk Google Chrome dan inilah hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalaupun bordernya itu besar ukurannya, maka bordernya ini semakin tebal gitu ya. Coba kalau kita ubah bordernya ini menjadi 15 dan kita ubah ini solid red misalkan. Artinya bahwa border ini adalah sebesar 15 pixel dengan warna merah. Dan di situ tadi tulisannya agak terpotong gitu ya. Jadi kita bisa ubah height-nya ini lebih dari 150 pixel. Misalkan 170 pixel lah. Ambillah segitu. Height-nya 170 pixel. Kita save dan inilah hasilnya. Kita refresh ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Artinya dengan border 15 pixel ini, yang tadinya 50 pixel berubah menjadi 50 pixel. Sorry, maksudnya 50 pixel ke 15 pixel tadi, itu bordernya semakin mengecil gitu ya. Untuk tingkat ketebalannya. Ya. Dan warnanya berubah tadi dari solid black menjadi solid red. Coba kalau kita misalkan height-nya itu 200 ya, agak terpotong dikit supaya lebih besar lagi ini tingginya. Jadi seperti ini teman-teman, ya. Selain itu, teman-teman bisa ketahui bahwa dari width, height, margin, border, dan padding ini dapat kita hitung total dari lebar dan total dari tinggi di sini. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Total width yang berarti total lebar keseluruhan. Rumusnya itu width tambah margin gitu ya. Width-nya itu 300 pixel, lebar tambah margin kali 2 tambah
border kali 2 tambah padding kali 2. Ini bisa kita hitung total lebarnya itu adalah 300 pixel di sini ya teman-teman, 300 tambah marginnya 20 kali 2 tambah bordernya 15 kali 2 tambah paddingnya 50 kali 2. Ini tinggal kita hitung saja. Jadi 300 pixel di sini ya. Ini dalam satuan pixel. 300 tambah 40 tambah 30 tambah 100. Jadi sama dengan 340 tambah 130. Jadi ini total width-nya adalah 470 pixel. Sedangkan untuk total height, tinggi, itu sama dengan tingginya di sini 200 pixel. Jadi ini adalah width gitu ya. Sorry, lebar. Sedangkan ini tinggi. Gitu ya. Tinggi. Oke. Jadi di sini total height-nya rumusnya sama seperti ini, tetapi kita tinggal bedain tinggi tambah margin kali 2, border kali 2, padding kali 2. Gitu ya. Ini lebar diganti tinggi. Tinggi tambah margin kali 2. Seperti ini teman-teman. Ya. Lalu kita tinggal hitung saja tingginya kan tadi 200 pixel. Tambah 20 kali 2 tambah 15 kali 2 tambah 50 kali 2. Nanti satuannya adalah pixel. Coba kita hitung. 200 tambah 40 tambah 30 tambah 100 sama dengan 240 tambah 130. Maka total height di sini adalah 370 pixel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari paragraf ini yang kita beri box model, itu total width-nya adalah 470 pixel. Sedangkan untuk total height-nya adalah sebesar 370 pixel. Oh ya, sebelumnya aku cek dulu. 200 tambah 40, 240 tambah 30 tambah 100. Ini jadi 370. Oh ya, benar ya. Oke, artinya bahwa dari sini, coba kita back ke Google Chrome yang tadi. Bahwa total width-nya adalah 470 pixel dan height-nya adalah sebesar 370 pixel. Jadi teman-teman dapat ketahui bahwa ini adalah mekanisme untuk menghitung ukuran total dari width dan height. Artinya ini adalah total width dan total height. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan saja ke bagian berikutnya yaitu tentang konten CSS box model dan ini adalah tentang box sizing border box gitu ya. Jadi dalam CSS ini pemberian properti width dan height itu hanya mempengaruhi lebar dan tinggi dari konten suatu elemen. Jika elemen tersebut memiliki border dan padding, mereka baru akan ditambahkan setelahnya. Artinya bahwa border dan padding ini adalah sebuah elemen tambahan. Oke, coba kita coba di sini kita buat file satu lagi img content gitu misalkan. Di sini pertama adalah image content title-nya. Lalu kita bisa tambahkan div di sini ya. Untuk contoh image yang aku ambil di sini misalkan logo Saman Tekno ini ya. Ini sebagai contoh saja, teman-teman bisa praktekkan dengan gambar yang lainnya gitu ya teman-teman. Misalkan di sini stylenya adalah ada div, lalu nanti di sini ada img gitu ya, img src. Coba kalau kita tambahkan image-nya menjadi 4 ya. Tuh 2, 3, 4. Oke. Jadi di sini style yang aku tambahkan di sini adalah khusus untuk div, sekalian juga untuk img. Dan
untuk IMG jangan lupa kita tambahkan folder karena logo Salman Techno ini ada di folder IMG. Jadi kita tulis IMG logo strip Salman Techno.png ya. Aku copy lalu kita paste di sini. Dan misalkan div-nya itu width-nya adalah 600 pixel dengan background light blue. Gitu ya. Sekalian juga untuk IMG width 150 pixel dan background-nya adalah light green. Gitu ya. Coba kita save. Gitu ya teman-teman. Habis itu kita masuk ke Google Chrome. Apa yang akan terjadi? Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Dan coba kalau kita tambahkan lagi yaitu padding. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa border dan padding adalah urusan berikutnya. Yang perlu ditambahkan pada hal yang selanjutnya gitu ya. Karena memang padding dan border ini adalah bagian tambahan. Tuh. Paddingnya adalah 10 pixel. Bordernya misalkan aku ambil ukurannya 2 pixel ya. Sekitar 2 pixel. Iya, boleh bordernya itu 2 pixel. Solid black. Kita save dan apa yang akan terjadi? Jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, artinya bahwa sebelum kita tambahkan box sizing, itu awal mulanya seperti ini. Coba kalau misalkan kita width-nya itu coba 700 gitu ya. Lalu width-nya di sini adalah 200. Kita save di sini. Lalu kita refresh. Jadi besar seperti ini teman-teman. Artinya bahwa dengan penambahan padding dan border dapat kita simpulkan di sini bahwa memang perhitungannya sama seperti di box model yang tadi ini teman-teman. Yang mana total dari width atau lebar itu sama dengan lebar tambah margin kali 2 tambah border kali 2 tambah padding kali 2. Ini untuk kalangan box model. Gitu teman-teman. Tetapi karena ini hanya ada padding dan border, maka kita tinggal menggunakan rumus ini aja udah cukup. Lebar tambah margin kali 2 tambah border kali 2. Gitu ya. Jadi ini lebar tingginya kalau kita bisa simpulkan adalah sebagai berikut. Bukan lebar tinggi. Kok lebar tinggi ya? Bukan lebar tinggi, sorry. Maksudnya itu total lebar gitu ya. Total lebar sama dengan lebar tambah margin kali 2 tambah border kali 2. Sehingga hasilnya itu sama dengan 200 tambah ini bukan margin, maksud saya ini padding, sorry. Sama border, ini sudah ya. Padding kali 2, 10 kali 2 tadi 20 tambah bordernya 2 jika dikali 2, 4. Maka total lebar di sini adalah 224 pixel. Kita lanjutkan saja ke bagian selanjutnya, yaitu tentang box sizing. Nah, ada fun fact nih, teman-teman. Sebenarnya nama box sizing itu kurang tepat karena tidak mengatur ukuran dari box, melainkan ukuran dari elemen. Jadi properti box sizing itu adalah menentukan bagaimana cara menghitung tinggi dan lebar dari sebuah elemen. Istilahnya masih tetap sama, box sizing, nggak diganti misalkan kayak element sizing atau content sizing, whatever lah. Nah, tetap saja box sizing, tetapi maknanya yang berbeda dari sebelumnya. Yang mana box sizing ini adalah menghitung tinggi dari sebuah elemen sekalian juga lebar dari sebuah elemen. Seperti itu teman-teman. Untuk tipe-tipenya ada box sizing content box, lalu juga ada box sizing border box dan lain-lain. Jadi misalkan kalau untuk box sizing border box yang akan kita gunakan nanti, pemberian propertinya berupa width dan height tidak lagi menentukan lebar dan tinggi dari konten, melainkan
lebar dan tinggi dari elemen. Artinya memang ini adalah sisanya gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ukuran elemen adalah ukuran konten tambah padding kali 2 tambah border kali 2. Pada saat nanti kita menggunakan box sizing, maka simbolnya ini akan berubah seperti ini teman-teman. Gitu ya. Jika kita menggunakan box sizing. Ya. Artinya saat kita beri properti box sizing, border box pada sebuah elemen, ukuran dari konten di dalamnya akan menyesuaikan dengan tinggi dan lebar elemen, dan artinya ini adalah sisa dari lebar dan tingginya. Seperti ini teman-teman. Gitu ya. Oke, coba kalau kita tambahkan di sini box sizing titik 2 border box. Dan apa yang akan terjadi? Coba ya kita ke Google Chrome tadi. Nah, teman-teman bisa lihat tadi bahwa yang tadinya itu tanpa border box. Coba kita komen ini dulu ya. Tanpa border box itu besar seperti ini. Nah, teman-teman bisa simpulkan box sizing ini beda lagi dari sebelumnya. Kita save dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kok bisa mengecil? Ya seperti tadi. Bahwa box sizing ini adalah sisa dari lebar dan tingginya. Dan ini adalah hasil dari lebar dan tinggi dari elemen. Artinya ngaruhnya itu di elemen ya teman-teman. Sehingga dapat kita hitung bahwa total lebar itu sama dengan lebar kurang padding kali 2 kurang border kali 2. Jadi ini jika kita tambahkan box sizing, maka hasilnya jadi kurang. Gitu ya teman-teman. Jadi 200 kurang 10 kali 2, 20 kurang 2 kali 2, 4. Itu sama dengan 180 kurang 4. Yang berarti sama dengan 176. Jadi total lebar jika kita gunakan box sizing adalah sebesar 176 pixel. Artinya bahwa setelah kita gunakan box sizing di bagian sini, ini total lebarnya adalah sama dengan 176 pixel. Dan sama seperti yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang CSS Box Model. Oke teman-teman, jadi itulah materi tentang CSS Box Model. Dan untuk source code akan aku upload di website salmantekno.com bagian programming class untuk teman-teman bisa pelajari. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk kita belajar bersama Salman Tekno Channel, Innovation for Society. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.